Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang one sample t-test, yaitu salah satu pengujian untuk hipotesis deskriptif ya. Ini merupakan cara untuk menguji perbedaan rataan sampel dengan suatu nilai konstanta yang tertentu yang sudah ditentukan, atau biasanya standar nilai tertentu. Apakah kalau ada suatu sampel, rataan dari sampel itu memenuhi standar tertentu ya, yaitu suatu nilai yang telah ditetapkan. Biasanya ini digunakan untuk data yang berjenis rasio atau interval, dan datanya pun harus normal ya. Rumusan masalahnya biasanya seperti ini, misalkan seberapa tinggi minat belajar siswa kelas A, maka hipotesis yang bisa diambil yaitu H0-nya adalah rata-rata minat siswa kelas A sama dengan 85. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya, rata-rata minat siswa kelas A tidak sama dengan. Jadi nanti ini ditandai dengan sama dengan suatu nilai tertentu. Kemudian H alternatifnya ini tidak sama dengan. Ini kita gunakan uji T ya. Uji T nanti dua pihak, karena ini sama dengan maka dia one sample t-testnya dua pihak. Kemudian misalkan ada rumusan masalah seberapa tinggi minat belajar siswa kelas A, ini masih sama rumusan masalahnya, tapi kita ngambil hipotesisnya pihak kiri ya. Uji pihak kiri nanti akan berbunyi seperti ini: rata-rata minat siswa kelas A ini lebih besar atau sama dengan 85. Kalau ini ditanya apakah sama dengan, cukup ditanya sama dengan saja tanpa memperhatikan lebih besar atau lebih kecilnya. Sedangkan yang kedua ini ditanyakan lebih spesifik, yaitu apakah lebih besar atau sama dengan 85. Kemudian kalau hipotesis alternatifnya ini rata-rata minat siswa kelas A kurang dari 85. Ingat, kalau yang H0-nya lebih besar sama dengan, maka H1-nya kurang dari, nggak pakai sama dengan. Ini uji pihak kiri. Kemudian yang ketiga masih sama rumusan masalahnya, hanya kita membuat hipotesisnya pakai uji pihak kanan. Rata-rata minat siswa kelas A ini kurang dari atau sama dengan 85. Kemudian hipotesis alternatifnya ini lebih dari 85, ini nggak pakai sama dengan. Jadi kalau yang dua pihak ini sama dengan saja, apakah sama dengan 85 tanpa memperhatikan kurang dari atau lebih dari, itu yang ditanyakan. Nah, sedangkan yang uji pihak kiri ini sudah langsung menanyakan apakah lebih besar atau sama dengan 85, lebih besar atau sama dengan 85, ini pihak kiri. Sedangkan yang pihak kanan ini menanyakan apakah rata-rata minat tersebut kurang dari atau sama dengan. Ini pihak kanan ya, one sample t-test untuk pihak kanan. Ada dua cara tes ya untuk menguji one sample t-test, yaitu manual dan dengan SPSS. Untuk one sample t-test ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang manual ada dua cara, dengan uji dua pihak. Kalau yang tadi sama dengan, ini hipotesisnya, ini contoh lain berarti ya, ini pakai μ1 sama dengan 90. Jadi diuji dua pihak ini apabila hipotesis nolnya berbunyi sama dengan ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian H1-nya atau HA-nya, hipotesis alternatifnya ini tidak sama dengan, yaitu penulisan seperti H0.2 μ1 sama dengan 90. Kemudian ini μ1 tidak sama dengan 90. Kalau uji satu pihak, nanti ada pihak kanan dan pihak kiri. Yang pihak kiri ini jika hipotesis nolnya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Kemudian hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil saja ya. Nih, jadi penulisannya seperti ini. Jadi ini μ1-nya di sebelah kiri dari suatu nilai yang ditentukan. Kalau yang sama dengan uji dua pihak,
berarti kanan kirinya seimbang, itu sama dengan. Nah, ini perhatikan untuk uji kiri μ1 nya lebih besar atau sama dengan, kemudian H1 nya atau HA nya itu μ1 kurang dari 90. μ1 ini rataan sampel ya, disimbolkan dengan μ1. Sedangkan yang uji pihak kanan seperti tadi yang sudah jelaskan, ini pihak kanan kalau H0 nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Jadi H0 itu selalu yang ada sama dengannya ya, baik sama dengan saja untuk dua pihak. Kalau untuk pihak kiri itu lebih dari sama dengan, pihak kanan lebih besar sama dengan. Jadi selalu yang ada sama dengannya. Oke, bagaimana cara mengujinya? Nah, sebelumnya harus sudah ini ya, sudah diuji normalitasnya, apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, kalau normal baru bisa dilakukan one sample test. Rumusan masalahnya tadi ya, rumusan masalah yang tadi dicontohkan. Nah, rumusan masalah yang uji pihak dua pihak ini hipotesisnya seperti ini, pakai sama dengan. Kalau yang dua pihak yang satu pihak yaitu pihak kiri ini lebih besar sama dengan, pihak kanan lebih kecil sama dengan. Itu hipotesis nolnya. Kemudian kita rancang analisisnya. Analisisnya ini kita tentukan taraf kesalahannya atau A-nya, alfanya ini bisa 5%. Jadi tingkat kesalahannya apakah kita mentolerir 5% dari kesalahan pengujian kita, ataukah 10% atau bahkan 25%. Tapi biasanya kalau misalkan untuk pendidikan eksakta, psikologis atau sosial yang lainnya, ini seringnya menggunakan alfa atau taraf signifikansi 5% ya. Nanti kita bandingkan dengan tabel biasanya. Sedangkan untuk one sample test ini biasanya gunakan uji satu pihak atau dua pihak. Oke, kita analisis sampelnya. Analisis sampelnya seperti ini. Yang pertama kita tentukan T-tabelnya. T-tabelnya nanti sesuaikan dengan derajat kebebasannya dan taraf signifikansinya. Derajat kebebasan atau DK ini diperoleh dari jumlah data atau N-nya dikurangi 1. Yang sering digunakan adalah N-1 derajat kebebasannya. Kemudian alfanya atau taraf signifikansinya ini biasanya 5%. Oke, berikutnya kita tentukan T hitung. T hitung itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata sampel dikurangi μ0. μ0 itu tadi yang sama dengan ya, nilai standar yang digunakan, dibagi S per S ini simpangan bakunya per akar N. Oh, ini keterangannya ini, T-nya T hitung, X barnya ini rata-rata, kemudian μ0 nya hasil yang dihipotesiskan. Kalau kita lihat di sebelumnya berarti μ0 nya ini 85 ya, 85, atau ini juga bisa ya 85. Jadi nilai yang dihipotesiskan. Oke, S nya simpangan baku, kemudian N nya jumlah anggota sampel. Nanti derajat kebebasannya jumlah anggota sampel atau N ini dikurangi 1 ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, analisis sampelnya bagaimana? Hasil analisisnya seperti ini, yaitu proses membuat keputusan yang berupa menerima atau menolak H0 ataupun sebaliknya ya. Jadi kalau digambarkan untuk one sample test, kalau dua pihak berarti pihak daerah penolakannya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Karena kita pakainya alfa, maka sebelah kanan kita tolak setengah alfa, kemudian sebelah kirinya kita tolak setengah alfa. Ini daerah penolakannya. Nanti lihat T hitungnya, apakah T hitungnya berada di sini T-nya atau justru berada di sana. Kalau berada di daerah penolakan ya berarti hipotesisnya ditolak, H0 nya ditolak. Kalau H0 nya ditolak berarti yang diterima H1. Demikian juga kalau misalkan T hitungnya dengan berdasarkan tabel nanti ada. Kalau T hitungnya berada di daerah penerimaan, bisa di sini ataupun di sana.
maka kita harus menerima H0 ya, dan menolak H1. Kalau yang pihak kiri ataupun pihak kanan ya berarti batas alfanya di sini. Jadi penolakan di sebelah kiri ini ditolak sebatas alfa dari sini, ini daerah yang diarsir, kemudian ini daerah penerimaannya. Sedangkan uji pihak kanan berarti alfanya di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke, kita uji dengan SPSS. Kalau ini langsung kita gunakan SPSS. Cara yang kedua seperti tadi ya, harus uji normalitas dulu, kemudian kalau memang normal dia harus boleh dipakai uji one sample t-test. Oke. Contoh kasusnya, seorang guru berasumsi bahwa minat belajar siswa kelas A ini adalah 80%. Nah, ini mu 0-nya ya. Untuk membuktikan asumsi itu maka dilakukan penelitian, sehingga ada data 15 siswa diambil sampelnya, datanya sekian 75, 80 dan seterusnya. Ini misalkan sudah diuji normalitasnya dan berdistribusi normal. Apakah benar bahwa minat minat siswa kelas A ini 80% dengan melihat hasil sampelnya seperti ini? Ya, kita lakukan uji one sample t-test. Jadi one sample t-test ini hanya menguji satu variabel, membandingkan satu variabel dengan satu nilai yang sudah kita tentukan atau ditentukan oleh peneliti. Oke. Asumsi klasiknya normalitas, hipotesisnya seperti ini. H0 minat siswa sama dengan 80%. Kalau matematisnya seperti ini, mu1 sama dengan 80%. Kemudian rancangan analisisnya dengan one sample t-test, taraf signifikansinya 5%. Nah, kalau kita gunakan SPSS, setelah kita buka software SPSS-nya, di variabel ya kita lihat variabel view-nya, nanti atributnya kita buat namanya minat, kemudian tipenya numerik dan seterusnya, desimalnya 0, kemudian diberi label minat siswa atau sesuai dengan yang diinginkan atau kasusnya. Kemudian kita masukkan di data view. Kalau tadi di data variabel ya, data variabel kita masukkan nilainya 75, 80, 67 dan seterusnya di variabel minat ini, di kolom pertama ini. Berikutnya kita klik analyze, kemudian nanti compare min. Nah, ini one sample t-testnya seperti ini. Kita klik analyze, kemudian nanti muncul ini compare means, kemudian kita pilih yang one sample t-test. One sample t-test nanti akan muncul jendela seperti ini. One sample t-test muncul seperti ini. Nah, karena kita sudah mengisikan minat di sini, maka di sini sudah ada variabel minat. Kita klik di sini minat siswanya, kemudian kita klik yang tanda panah ini ya. Tanda panah ini diklik, nanti dia akan berpindah ke sebelah tes variabel ini. Nah, setelah itu kita isikan tes value-nya. Tes value-nya adalah 80 seperti yang kita hipotesiskan. Kalau mengujinya apakah sama dengan 90, ya berarti tes value-nya 90. Berikutnya adalah klik option, kemudian confidence intervalnya 95%. Ya, tadi ini sudah, yang tadinya di sini sudah diklik, minatnya sudah pindah ke variabel sini, kemudian tes value-nya 80. Nah, kita klik option, nanti muncul seperti ini. Confidence interval atau interval kepercayaannya atau signifikannya itu 90%, karena kita memakai alfanya 5% ya. 5% itu tingkat kesalahan, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Next, kemudian continue, kemudian nanti diklik OK ya. Continue, nanti diklik OK, akan muncul output di SPSS seperti ini. One sample statistiknya N-nya 15 jumlah datanya, kemudian means-nya atau rata-ratanya 74,27 dan seterusnya.
Ini standar deviasinya sudah otomatis terhitungkan oleh aplikasi. Kemudian ada tabel one sample t-testnya. Kita cukup membacanya ini saja, sig 2 file, to tile signifikansi 2 ekor ya, atau uji 2 pihak. Di sini tertulis, saya perbesar, titik, koma, titik itu kita baca koma ya. Bentar, ini saya perbesar. Jadi kalau di output SPSS titiknya itu nanti dibaca koma ya. Nah ini titik koma 0,0 ya, 0,046 ya. Ini derajat kebebasannya, DF-nya yaitu 15 kurangi 1. Ini sebenarnya T hitungnya, ini T hitung. Kalau hitung manual nanti hasilnya akan sama dengan negatif 2,19 ya, 2,19. Kemudian kita lihat signifikansinya 0,046, maka kita bandingkan saja sebenarnya. Kalau pakai perhitungan manual kita bandingkan dengan T tabel, tapi kalau sudah menggunakan SPSS kita cukup lihat signifikansi yang di sini ya. Ini test value-nya 80. Nah, karena nilai signifikansinya di sini kurang dari 5%, kalau 5% kan 0,05 ya. Nah, ini 4,6%. Jadi dia di bawah. Karena berada di bawah 5%, artinya H0 ditolak. Jadi dia berada di daerah penolakan, di bawah 5%. Kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. H1 diterima artinya apa? Tadi kan hipotesisnya bahwa minat belajar kelas A itu sama dengan 80%. Karena H0-nya ditolak, maka sama dengan 80% itu ditolak. Yang diterima adalah H1, yaitu 74,27. Ini berarti tidak sama dengan 80%. Kalau dilihat perbandingan 74,27 ini memang tidak sama dengan 80%, ya jelas bahwa ini tidak sama ya. Tapi kalau misalkan nanti ada rata-rata hitungnya 79 misalkan, tidak sama dengan 80 tapi sama dengan 79, dan di output one sample t-testnya menyatakan H0 diterima, ya berarti secara statistik bahwa 7,79 tersebut itu dianggap sama dengan 80% secara statistik. Jadi ini interpretasi untuk uji one sample t-test ya. Sekali lagi, untuk one sample t-test ini adalah untuk menguji suatu data, rataan suatu data dengan satu nilai tertentu. Kalau pakai hitung manual, secara SPSS, kita tinggal lihat nilainya saja, outputnya saja. Tadi langkah-langkahnya sudah ada. Tapi kalau mau menghitung manual, jadi nanti kita bandingkan dengan tabel. Nah, ya berarti kita harus menghitung rata-ratanya, kemudian menghitung standar deviasinya atau simpangan baku atau S-nya, kemudian nanti dihitung seperti ini. Rata-rata tersebut dikurangi 80. Kalau tadi kan rata-ratanya 74 dikurangi nilai hitungnya yang dihipotesiskan 80, itu jelas negatif. Itu sebabnya tadi di output SPSS-nya itu nilainya negatif ya, karena X bar-nya kalau dikurangi 80 itu hasilnya negatif. Tapi sama saja secara perhitungan, baik menggunakan SPSS ataupun manual, ya hasilnya akan relatif sama ya. Ini hasil T hitungnya 2,19. Oke, sementara itu saja. Nanti silakan dipelajari lagi, bisa diulang videonya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.